kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murat, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan, serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus, Allah Israel yang menciptakannya. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Aku akan menumbuhkan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui tangan Tuhan yang membuat semuanya ini. Renungan hari ini berjudul Mencari Wajah Allah, ditulis oleh Kirsten Holmberg. Sahabat ODB, para pengendara mobil yang melewati Highway 18 di kawasan barat Oregon pada musim gugur akan disambut dengan kejutan yang menyenangkan. Sebuah wajah tersenyum raksasa di lereng bukit yang ditutupi oleh pepohonan. Wajah ceria itu hanya terlihat pada musim gugur, ketika cabang-cabang pohon cemara jenis larch menjadi berwarna kuning, kontras dengan pohon cemara jenis Douglas yang berwarna hijau gelap di sekelilingnya, yang membentuk mata dan mulut wajah itu. Sebuah perusahaan pengolahan kayu menanam wajah berdiameter 90 meter itu pada tahun 2011 sebagai upaya penghijauan kembali dari hutan yang telah mereka tebang. Sahabat ODB, Nabi Yesaya mengundang kita untuk mengenal Allah sebagai pribadi yang membawa kehidupan ke tempat yang tandus. Ia mengingatkan orang Israel di tengah kegersangan masa pembuangan mereka bahwa Allah membuat sungai-sungai memancar, sanggup membuat padang gurun menjadi telaga dan menumbuhkan di padang gurun pohon aras dan pohon penaga. Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. Allah melakukan semuanya itu bukan semata-mata untuk kesenangannya dan kesenangan kita. Tetapi Dia menumbuhkan pohon sanobar, berangan, dan cemara supaya semua orang melihat dan mengetahui bahwa Dialah pencipta segalanya, yang kelak memulihkan semuanya, termasuk tempat-tempat yang dianggap sebagai padang belantara. Sahabat ODB, walau kita mungkin tidak melihat wajah tersenyum di lereng bukit, seluruh alam ciptaan Allah dapat mengingatkan kita pada kuasa penebusan Allah atas dunia dan atas kehidupan kita, bahkan di tengah-tengah kehancuran atau ancaman sekalipun. Karena itu marilah kita mencari wajah-Nya, sumber pengharapan dan sukacita kita di tengah pergumulan yang ada. Sahabat ODB, kapan Allah pernah menghadirkan sukacita dan pengharapan saat Anda bersedih? Lalu bagaimana alam ciptaan mengarahkan fokus Anda kepadanya
dalam masa-masa sulit. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk karya penciptaan dan pemulihan-Mu di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di tengah dunia yang terus berubah, firman Tuhan adalah kepastian yang kita pegang. Website baru kami kini hadir untuk menemanimu menyelami isi hati Tuhan dengan lebih mudah. Kunjungi odbm.org/id odbm.org/id dan jelajahi fitur-fitur barunya. Kecil